Dikejutkan oleh kedatangan Ryan yang mengetuk pintu ruangan Nair. "Permisi Nair, apakah kamu masih di dalam?" tanya Ryan. "Ya, aku masih di dalam, masuklah Kak," jawab Nair. "Nair, malam ini kita harus lembur karena baru saja kita kedatangan pasien yang akan melakukan seizure dan katanya pasien tersebut istri dari CEO kejam dan terkenal dingin di kota ini," jelas Ryan kepada Nair. "Ya baiklah, aku akan bersiap. Aku tidak peduli, bagiku semua pasien sama saja di mataku, harus mendapatkan pelayanan terbaik," jawab Nair dengan nada datar. Sebenarnya Nair dokter yang cukup hebat di kota ini, bahkan dia selalu melakukan operasi dengan sangat cepat dan mulus. Sesampai di ruang operasi, Nair mengecek keadaan pasien terlebih dahulu dengan berbincang ramah kepada pasiennya. Hal itu biasa Nair lakukan karena untuk mengurangi rasa cemas kepada pasien. "Maaf Mbak, saya izin cek tekanan darah terlebih dahulu ya," tanya Nair. Memang saat ini Bel belum dipasang infus serta belum melakukan beberapa cek yang seharusnya dilakukan di ruang UGD. Namun sang suami yang memiliki kekuasaan itu langsung ingin sang istri masuk ruang operasi dan pihak rumah sakit tidak bisa menolak dikarenakan pria tersebut investor terbesar di rumah sakit tersebut. "Silakan Dok," jawab Bel yang memang kondisinya saat ini sangat lemah. Nair terkejut dengan tekanan darah Bel yang sangat tinggi, bahkan hasil lab yang Ryan bawa pun hasilnya sangat memprihatinkan. "Bagaimana Dok, kita tidak bisa melakukan operasi seizure kepada Nyonya Bel karena dia memiliki penyakit komplikasi dan tekanan darahnya sangat tinggi," tanya Ryan kepada Nair. Nair memang dokter muda yang sangat hebat, dia memeriksa kondisi kandungannya yang sangat sehat, bahkan saat ini Bel sudah bukaan 7, itu tandanya sebentar lagi Bel bisa melakukan lahiran secara normal. "Tidak masalah, kita menunggu sampai pembukaannya lengkap, kita akan melakukan persalinan secara normal," jelas Nair kepada Ryan. Namun pada saat Nair memasang infus kepada Bel, dia melihat perlahan kesadaran Bel hilang dan pingsan. Nadira pun bergegas melakukan tindakan dan menyuntikkan beberapa obat kepada Bel. Setelah 30 menit Bel pun tersadar kembali. "Sus, buatkan saya surat pernyataan keluarga pasien, hanya bisa memilih salah satu dari mereka," titah Nair kepada salah satu suster yang berada di sana. "Baik Dok, saya akan buatkan." Suster itu pun pergi. Dan Bel tidak kaget mendengar itu semua karena sejak kehamilannya dia sudah mengetahui resiko yang harus dia tanggung karena kondisi Bel yang tidak baik. "Dok, bisa tolong panggilkan Ibu Diana, saya ingin bicara pada ibu saya Dok," tanya Bel kepada Nair. "Baik, akan saya panggilkan." Nair mengerti kecemasan yang dirasakan Bel. Nair pun keluar dan memanggil Ibu Diana dan menyiapkan satu set baju steril yang akan dipakai oleh Ibu Diana. "Ibu di sini sayang, kau pasti kuat," ucap Ibu Diana dengan menahan tangis. "Bu Bel minta apapun yang terjadi, Bel ingin Ibu dan Mas Arya memilih bayi ini Bu," ucap Bel dengan penekanan pada ibu mertuanya. "Diana tahu jika Arya tidak mengizinkan bayi tersebut, karena jika bayi tersebut ada Arya akan kehilangan cinta pertamanya yaitu Bel." "Bu," jawab Bel. "Ingin Ibu berjanji di hadapan Bella dan cucu Ibu?" tanya Bel kembali kepada ibu mertuanya yang tidak menerima jawaban. "Dok, ini surat pernyataannya, apakah saya harus memberi kepada keluarga pasien untuk meminta tanda tangannya?" tanya suster yang baru saja masuk ke ruangan tersebut. "Tidak, biarkan saja saya yang menandatangani surat itu," jawab Bel. Nair pun mendekati Bel. "Mbak, tidak masalah jika Mbak ingin membuat keputusan sendiri, tapi saya tidak ingin menerima resiko yang sangat besar dari keluarga Mbak," jelas Nair kepada Bel. "Tidak masalah Dok, saya akan jadi saksi jika terjadi sesuatu. Dokter tidak perlu cemas, saya ingin mengabulkan keinginan menantu saya, dia ingin menjadi seorang ibu sebelum dia pergi," jawab Diana dan menandatangani surat tersebut. "Terima kasih Bu." Ibu Bel sangat menyayangi Ibu dan Mas Arya. "Anak Mama akan menjaga papnya, dia akan menjadi kebanggaan Mama," jawab Bel yang menangis dan mengusap perutnya. Nair dan semua rekannya pun mengambil tindakan untuk melakukan persalinan karena pembukaan sudah lengkap dan Bel sedang mengejan untuk melahirkan buat hatinya. Sampai pada saat Bel mengambil nafas panjang dan mengejan, bayinya pun lahir dan Bel pun sudah meninggalkan dunia ini karena memang kondisinya yang sangat lemah. Sungguh mustahil Bel bisa bertahan dengan pendarahan yang sangat hebat. "Alhamdulillah bayinya perempuan dan sehat," ucap Nair.
Nair yang sedang membersihkan bayi itu pun tersadar saat melihat Ibu Daene yang menangis dan infus yang tidak berjalan lagi. Nair pun menyerahkan bayi tersebut kepada suster untuk dibersihkan. "Sus, tolong bersihkan bayi ini, saya akan mengurus Mbia Belo," ucap Nadira dan menyerahkan bayi tersebut. Nair dan Rian membersihkan tubuh Mbak Bella dengan sangat telaten dan mereka sangat sedih atas kejadian yang menimpa pasiennya tersebut. Ibu Daene pun keluar ruang operasi dengan gontai menghampiri suami dan anaknya yang memang baru sampai di rumah sakit. "Ma, bagaimana kondisi Bella?" tanya Arya. Dia memang lebih mementingkan kondisi istrinya dibandingkan dengan anaknya. "Bella sudah pergi, dia pergi dengan bangga setelah melahirkan putri kalian," jawab Ibu Daene dengan isakan tangis yang sangat tidak bisa dibendung. Pada saat itu juga Nair dan Rian membawa Bella ke ambulasen karena Ibu Daene ingin putrinya dikuburkan di makam keluarga mereka. Tidak, Bella, bangun sayang, aku pulang. Sayang, bangun, aku mohon bangun." Arya langsung menghampiri ranjang yang didorong oleh Rian dengan tangisan yang sangat deras. Nair dan Rian pun terdiam saat melihat tuan muda itu sangat kehilangan atas istrinya. Dia menatap Nair dan penuh amarah. "Kau bukankan dokter terbaik di kota ini, apakah kau tidak bisa menyelamatkan istriku?" bentak Arya kepada Nair. Nair pun hanya terdiam, dia sudah biasa mendapatkan hinaan seperti ini saat operasi yang dijalani harus merenggang nyawa. "Saya sudah melakukan semaksimal mungkin, bahkan saya sudah meminta persetujuan keluarga ada tuan," jawab Nair dengan datar dan tetap santai. "Pada siapa kau meminta persetujuan memilih menyelamatkan anak sialan itu dibanding istriku?" jawab aku. Arya pun marah dan tak kuasa dengan kejadian ini semua. "Sudah nak, sudah, kau harus merelakan Bel pergi, dia sudah bahagia dan tidak merasakan kesakitan lagi," titah Kasuma yang berusaha menangkan anak semata wayangnya itu. Pemakaman Bella Aurelia. Setelah Kusuma menenangkan Arya, merekankan membawa Bella ke rumah dan mempersiapkan pemakaman untuk Bella. Di sisi lain, Bu Daene menitipkan cucunya kepada Nair karena cucunya tidak bisa dibawa dan masih dalam pemulihan. "Dok, saya minta tolong jaga cucu saya. Saya akan kembali ketika pemakaman sudah selesai," titah Bu Daene kepada Niara. "Baik Bu, saya akan menjaganya sampai ibu kembali," jawab Nair dengan senyuman. Semuanya pun selesai. Nair dan Rian kembali ke ruangnya masing-masing dan membersihkan diri merekan. Naira memijat pelipisnya, dia merasa lelah seharian ini. Dia memang melancarkan operasi sebanyak 7 pasien, dan yang terakhir benar-benar melelahkan. "Lalu nggak balik?" tanya Rian kepada Nair. Memang setelah jam kerja selesai mereka akan bertikah layaknya teman. "Kayaknya gua harus tidur di rumah sakit deh, soalnya keluarga itu menitipkan bayinya sama gua," titah Nair yang sebenarnya dia juga ingin pulang. "Maksud lu bayi Nyonya Bella?" tanya Rian. Memang semua kota ini tahu kalau Arya dan Bel pasangan yang paling dipuja di kota ini. "Iya, siapa lagi? Ya dulu, hati-hati ya, mungkin besok setelah bayinya diambil gua akan ambil cuti 3 hari, jawab Nair dengan memejamkan mata. "Oke kalau gitu, pai, semangat besti." Rian pergi meninggalkan Nair. Nair pun ingin memasuki kamar pribadinya yang berada di ruangan itu saat ingin merebahkan badannya di kasur. Teleponnya berdering. "Dedi dertete, Dedi dertet, Dedrat." "Halo, dengan siapa?" Nair yang memang mengangkat telepon dengan mata tertutup. "Nak, ini ayah, apakah kamu tidak pulang? Mengapa sudah selarut ini tidak ada di rumah?" dengan nada cemas Pak Chandra. Memang seharusnya pukul 10 Nair biasanya sudah di rumah, sekarang sudah pukul 01,15 dini hari. Nair masih belum pulang juga. "Ya maaf," Nair membuat ayah cemas. "Nair mendapatkan jam lembur ya, mungkin besok malam Nair akan pulang ya." "Ayah istirahat saja ya dah Nair, sayang ayah." Setelah sambungannya terputus, Nair pun melanjutkan tidurnya. Pagi pun telah tiba. Nair yang sudah bangun dan melaksanakan sholat subuhnya sebagaimana umat muslim. Dia yang memang hari ini tidak ada jadwal operasi dibersiap dan keluar dari ruangan menuju ruang bayi. "Aku ingin menemui bayi cantik itu," ucap Nair yang memang pada dasarnya dia sangat menyukai anak-anak. "Wah, cantik sekali kamu sayang, kamu pasti bahagia memiliki ibu yang sangat hebat, rela berjuang demi kehadiran kamu di dunia ini." Nair seketika termenung memikirkan nasib bayi ini yang memang sama seperti dia.
pada saat ibunya melahirkan Nair, ibunya pun harus meregang nyawa, tapi dia tidak bersedih karena selama ini dia mendapatkan kasih sayang yang sangat banyak dari ayahnya yang memang sangat sayang kepada Nair. Lamunan Nair pun buyar saat handphone miliknya berbunyi. Dertet, dertet, dertet. Halo Rian, ada apa tumben pagi-pagi lo telpon gua? Tanya Nair yang memang jarang sekali Rian menelpon kalau tidak ada masalah penting. Lo harus baca WhatsApp gua buruan, ini penting banget. Sambungan telepon pun terputus. Nair langsung membaca artikel yang dikirim Rian. Berita hari ini, Arya Wirakusuma CEO di perusahaan PT Kusuma Group berduka atas kepergian istri dan anak yang dikandungnya. Mereka memutuskan pulang ke Italia dan memakamkan istri dan anaknya di kota tersebut. Flashback on. Arya adalah tuan muda yang sangat kejam dan memiliki banyak perusahaan di Italia dan New York. Dia mengembangkan bisnisnya dengan sangat pesat sampai pada akhir saat menghadiri meeting di Italia, dia bertemu dengan OB di perusahaannya yang bernama Belle Aurelia. Arya sudah jatuh hati sejak pertama kali melihatnya. Belle yang cantik, ramah dan mungil itu berhasil mengambil hati sang tuan muda tersebut. Dia OB di kantor ini sudah 4 tahun. Tuan dia sebatang kara dan kos di sekitar kantor tua, ucap Daven, asisten Arya serta sektris tuan muda tersebut. Baiklah, terus awasi dia, ucap Arya dengan nada dingin. Setelah pulang kantor, Arya tidak sengaja melihat Belle yang diganggu oleh preman di jalan. Memang benar, Belle pulang jam 20:35. Dia berjalan menuju kosnya dan dihadang di jalan oleh preman mabuk. Tolong, tolong! Teriak Belle, walaupun banyak orang di situ tapi tidak ada yang menolong Belle. Belle pun ditarik paksa, ditarik sampai masuk ke sebuah lorong kecil. Belle pun hanya menangis. Bruk! Tanpa aba-aba, Arya langsung menghajar abis preman itu. Dia membawa Belle ke dalam mobilnya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Arya. Ya tuan, saya baik-baik saja, terima kasih telah menolong saya. Belle yang tahu ditolong oleh bosnya pun merasa sangat berterima kasih. Di mana rumahmu? Biar saya antar. Tidak baik perempuan jalan sendiri sini, titah Arya tanpa memandang Belle. Setelah kejadian itu, Arya dan Belle jadi sering bertemu dan mereka pun dekat satu sama lain dan saling menyukai. Bella, apakah kamu ingin menikah denganku? Tanya Arya pada Belle yang memang mereka sudah mengenal selama 3 bulan. Apakah ini tidak terlalu cepat, Mas? Bagaimana keluarga Mas akan menerima Bella dengan keadaan seperti ini? Jawab Belle yang memang dia sangat tidak percaya diri. Sayang keluarga Mas, keluarga baik-baik, sayang mereka akan menerima kamu dengan baik. Dan pasti mereka sangat menyayangi kamu, titah Arya. Mas ingin menikahi kamu di New York karena pekerjaan Mas di sini sudah selesai. Mas harus kembali ke New York, maka sore itu Mas ingin membawa kamu ikut serta ke kota di mana Mas dilahirkan dan dibesarkan, jelas Arya kepada Belle. Karena Arya tahu Bella hanya seorang diri di kota ini, maka dia memutuskan untuk menikahi Belle. Baik Mas, Belle setuju, jawab Bella yang memang matanya berkaca-kaca menahan haru dan bahagia yang dia rasakan. Sesamanya di New York, betul saya yang dikatanya Arya, dia disambut dengan sangat baik, bahkan disayangin dengan Ibu Daen. Wah, kamu cantik sekali sayang. Ini Belle, tanya Bu Daen kepada Arya dan dibalas anggukan oleh anaknya tersebut. Iya, Mbak, di Belle calon istri Arya. Arya langsung memeluk pinggang ramping Belle sedangkan Belle menyalami Ibu Daen dan Pak Kusuma. Wah, lihat putramu, apakah seperti itu cara melakukan pertemuan di hadapan kita sebagai orang tuanya? Tanya Kusuma sambil melirik ke Ibu Daen. Setelah berbincang-bincang dan menetapkan tanggal pernikahan, mereka beristirahat. Sayang, kamu dengar, seminggu lagi kita akan menikah, titah Arya sambil memberikan ciuman bertubi-tubi kepada sang kekasihnya itu. Ih Mas, awas, malu tahu aku. Jelas Belle yang memang pipinya merona karena ulah jahil Arya itu. Sudah, aku mau tidur. Oh iya Mas, Mama bilang kita tidak bisa bertemu sampai hari pernikahan, jadi malam ini terakhir kita bertemu dan akan bertemu lagi di hari pernikahan. Belle pun langsung lari memasuki kamarnya. Tidak Kak, Mama, teriak Arya. Pernikahan yang sangat dinantikan. Selama 5 hari mereka tidak bertemu, tibalah saat di mana hari bahagia mereka akan mengikat hubungan dengan janji sakral tersebut. Terlihat dekorasi yang sangat indah, tentu Ibu Daeni yang melakukan ini semua. Dia sangat antusias dengan pernikahan putra semata wayangnya itu.
Dan dia sudah memilihkan gaun pengantin yang sangat indah untuk Bella selama 5 hari mereka selalu berdua dan menghabiskan waktu untuk mengenal lebih dekat, bahkan serang mereka saling menyayangi satu sama lain. Nah, kamu cantik sekali, ucap Budayani yang melihat Belle sangat cantik. Terima kasih mah, ini semua berkat mama yang selalu ada dan mendukung Belle, ucap Belle dan memeluk sang mama dengan mata berkaca-kaca. Sudah nak, jangan menangis. Apakah kamu sudah siap, tanya Diane dan dibalas anggukan oleh Belle. Mereka pun berjalan menuju tempat untuk melaksanakan akad nikah. Mama Diane ada di pihak Belle, karena memang Belle tidak mempunyai siapa-siapa, dan Pak Kusuma bersama dengan Arya. Kamu cantik sekali sayang, Arya menggoda calon istrinya yang memang sangat cantik. Mas, sudah aku grogi, kenapa kamu malah menggodaku, jawab Belle dengan nada kesal. Baik semua hadirin, mari kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Penghulu menjabat tangan mempelai pria. Sudah siap, tanya Pak Penghulu. Sudah.